Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil musaqati. Inilah. Ini satu pasal pada hukum-hukum musaqat. Musaqat. Wahia lughatan mustaqqatun minas saqyi. Ia musaqat pada bahasa diambil dari akar kata saqyun. Fi'il madinya saqa, fi'il mudhari'nya yasqi, masdarnya saqyun. Wa syara'an pada agama dan pada agama daf'u syakhsi nakhlan aw syajara inabin liman yata'ahaduhu bisaqyin wa tarbiyatin ala anna lahu qadaran ma'luman min samarihi. Dan pada agama makna musaqat itu menyerahkannya seseorang akan kurma atau pohon anggur. Kurma atau pohon anggur bagi siapapun yang merawatnya. Itu bagi orang yang merawatnya. Merawatnya bisakin dengan menyiraminya. Watarbiyatin dan merawatnya. Jadi kita maharagunya. Atas bahwasanya bagi dia, bagi seseorang itu dapat kadar yang diketahui dari hasil buahnya. Titik. Nah, berarti upahannya bukan dalam bentuk uang, tapi upahannya dalam bentuk hasil kebun, hasil produksi buahnya. Bisa banyak, bisa sedikit. Nah, jadi yang punya kebun mempercayakan kepada petaninya, nah ikam haraguakan, tolong haraguakan saben hari sampai kebun ini berbuah. Nah, karena buahnya kita berbagi. Tapi upahan nggak ada lagi. Buah tuh bang sudah. Yakanya kurma bagi kurma, yakanya anggur bagi anggur. Musaqat namanya. Tapi hanya berlaku pada kurma lawan anggur aja. Wal musaqatu jaizatun ala syai'aini faqat. Iyalah. Musaqat itu soh iya atas dua perkara saja, atas dua sesuatu saja. Pertama an-nakhli, yang kedua wal kurmi. Pertama kurma, kedua anggur. Kurmi itu maknanya anggur lah, jangan diartikan kurma. Kalau merasa bahasa Arabnya kurmun, lalu maknanya kurma, ada kurmi. Wal kurmi itu maknanya anggur. Fala tajuzul musaqatu ala ghairihi ma katinin wa mishmishin. Maka tidak boleh musaqat itu atas selain keduanya. Seperti buah tin dan buah apa? Mismis. Kalau kita rajin mismis itu anggur
anggur kering. Tapi sini mis lah buah apa ya? Buah aprikot. Bukan mis yang dibawa orang haji ini tuh lain. Lain mis-misnya. Kalau yang dibawa orang haji itu sudah anggur yang dikeringkan. Buah apa tadi? Buah aprikot. Wa tasihul musaqatu min jaizit tasarrufi. Sah musaqat itu dari orang yang boleh perbuatannya untuk dirinya sendiri. Walisobiyin, dan bagi anak kecil, wa majnunin, dan bagi orang yang gila, bil wilayati alaihima, dengan adanya kuasa atas keduanya, indal maslahati, di ketika adanya maslahat. Wasighatuha, akadnya adalah saqaituka ala hadan nakhli bikada, aku bermusaqat ala hadan nakhli, atas ini kurma, bikaza, sekian, artinya imbalannya sekian. Au sallamtuhu ilaika litata'ahadahu, atau aku serahkan ini kepada engkau agar engkau merawatnya. Wa nahwu dzalika, dan seumpama demikian itu. Wa yushtaratu qabulul amili, disyaratkan menerimanya atau mengkabulnya oleh amilnya, oleh penggarapnya. Walaha ailil musaqati syarotani, bagi musaqat itu dua syaratnya. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya. An yuqaddirahal maliku, yaitu mengkadarkannya oleh pemiliknya, bimuddatin ma'lumatin, dengan masa yang diketahui. Dengan masa yang diketahui. Kasanati hilaliyatin, seperti setahun. Seperti setahun. Wala yajuzu taqdiruha bi idrakit thamarati fil asahi,
tidak boleh menentukannya dengan memperdapati buah. Fil asohi, pada pendapat yang asohnya. Karena yang namanya buah kada pasti ya kan. Bisa pekoleh, bisa kada pekoleh. Jadi pakai waktu aja, setahun aja kan. Jadi aku bermusakot lawan ikam umpama setahun ini, artinya tahun dulu kada lagi. Tahun ini ya kan, tahun ini aja haraguakan itu kebunku, siramiakan, haraguakan, karena hasilnya kita berbagi. Nah bagiannya itu pun harus diketahui. Umpama bagi dua, seperdua. Umpama sepertiga, si ikungnya 2/3. Umpama hendak 1/4, gasan siapa? Gasan si pengelolanya, boleh, harus disebut di awal. Nah, dan waktunya tadi pakai waktu tahun atau bulan. Kada boleh membatasi dengan wayah apa koleh buah, kada boleh. Aku bermusakot lawan ikam dengan atau sampai ikam kawa mempanen ini buah, kada kawa. Kenapa? Karena ngaran bebuah itu kada pastinya, bisa juga dimakan hama. Anyar belatik sudah dimakan hama. Wasani yang kedua, an yu'ayyinal maliku lil amili juz'an ma'luman minas samarati. Syarat yang kedua bahwa yu'ayyinal maliku, menentukan oleh pemiliknya, lil amili, bagi pengelolanya, juz'an ma'luman minas samarati, akan bagian yang diketahui daripada buahnya. Kanisfiha, seperti nisfiha, seperduanya. Au sulusiha, atau sepertiganya. Falau qala, jikalau berkata al-maliku, pemiliknya, lil amili, bagi pengelolanya, ala anna ma fatahallahu bihi minas samarati yakunu bainana sohha wa humila alal munasofati. Seandainya berkata oleh pemiliknya kepada pengelolanya, kata dia apa? Kata dia, ala anna ma fatahallahu bihi, atas bahwasanya apapun yang Allah bukakan dengannya berupa buah-buahan akan menjadi antara kita berdua, maksudnya itu sohha, hukumnya soh bila akadnya semacam itu. Apa contohnya tadi? Aku bermusakot lawan ikam, ujungannya kena kita, antara kita. Inya kada menyebut ujungannya 1/2. Inya kada menyebut ujungannya 1/3, 2/3. Tapi inya hanya menyebut hasil buahnya antara kita. Nah itu soh. Tapi berapa? Tadi bagiannya munnya akadnya semacam itu, wa humila alal munasopati, diartikan atau dibawakan atas munasopah, separuh atau saling separuh. Summal amalu fiha ala darbaini, ahaduhuma amalun ya'udu naf'uhu ila thamarati. Kemudian pengelolaan padanya atas dua bagian.
Ahaduhuma, salah satu keduanya, amalun ya'udu naf'uhu ila thamarati, adalah pengelolaan yang terpulang manfaatnya kepada buahnya. Jadi pekerjaan itu harus pekerjaan yang bermanfaat, manfaatnya kembali kepada buah. Contoh pekerjaan yang manfaatnya kepada buah, kasaqyin nakhli, menyirami kurma. Wa talqihihi, talqih. Apa talqih? Belajarlah biologi, penyerbukan. Belajar ada kan tentang penyerbukan. Jadi tanaman itu bisa berbuah hasil perkawinan dibawa oleh lebah, ya kan? Jadi yang ini dibawa oleh lebah ke yang bini nih. Kita kan tahu yang mana bini yang mana laki, ya kan? Cuma yang si lebah ini membawa, nah dibawanya hinggapnya di yang sebutingnya, di mayang sebutingnya, lalu kena babuah. Ada penyerbukan itu lewat alam, angin, ya kah? Ditampuh angin, akhirnya yang laki terabangan bibitnya ke yang bini, babuah kan itu. Ada juga manual. Nah manual yang ini ngaranna talqih. Jar almarhum guru Abdul Syukur, dari guruku ngesahakan talqih itu mayang bini dihambatakan ke mayang laki, babuah tuh kayaknya. Talqih namanya itu. Amun dilihatakan lambat babuah, menunggu faktor alam lambat babuah. Mahadangi wanyi kada bakawan non wanyi. Nah, lalu talqih namanya yudha'u syai'un min tal'id dzukur fi tal'il inas. Diletakkan sesuatu daripada mayang laki kepada mayang bini. Jadi kita dikawinakan. Cuma kita kada tahu bagaimana yang laki yang mana bini. Bukan petani yang tahun itu. Nah itu pekerjaan itu fahuwa 'alal amil, maka itu wajib atas pengelolanya. Itu penggawiannya, ya kan? Wasani, yang kedua, amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi, pengelolaan pekerjaan yang terpulang manfaatnya kepada tanah. Kanasbid dawalibi, seperti memasang saluran air atau kincir apa? Kincir air, ya kah? Kincir air. Wa hafril anhar, menabuk sesungaian. Menabuk sesungaian buulah selokan. Nah, siapa yang ampun gawian itu fahuwa 'ala rabbil mal, maka pekerjaan itu wajib atas pemilik harta. Nah, supaya kita bisa membedakan mana gawian pemilik tanah, mana gawian si petani. Gawian petani berarti tahu merawat pohon aja. Gawian pemilik maka fasilitas sarana prasarana nih lah, kayak sesungaian, kincir air. Wala yajuzu an yashrutal maliku 'alal 'amili syai'an laisa min a'malil musaqati kahaprin nahri. Tidak boleh bahwa mensyaratkan pemiliknya atas pengelolanya akan sesuatu yang bukan termasuk pekerjaan musaqat. Ada boleh jalah memberikan persyaratan pemiliknya waktu berakad, dia syaratkan ada pekerjaan ekstra yang sebenarnya bukan
pekerjaan-pekerjaan musaqat. Contoh tadi kahaprin nahri, seperti menggali sungai. Tidak boleh. Wa yushtaratun firadul amili bil amali, dan disyaratkan sendirinya pengelola itu dengan bekerja. Falau syarata rabbul mali amala gulamihi ma'al amili lam yasihha, jikalau mensyaratkan pemilik harta akan bekerjanya budaknya bersama pengelolanya, lam yasihha, maka itu tidak sah. Jadi harus mandiri. Jadi kita tuh harus sorongan aja, kada boleh bebawaan. Yang hanya tukang tuh sorongan aja lah. Titik. Wa alam anna aqdal musaqati lazimun minat tarafaini. Ketahui olehmu bahwasanya akad musaqat itu wajib ia dari wajib, ya salah, bukan wajib, lazim. Lazim itu terikat. Ketahui olehmu bahwasanya akad musaqat itu lazim ia dari kedua sisi. Walau kharaja thamaru mustahaqqan ka'an awsa bi thamarin nakhli al musaqi 'alaiha falil 'amili 'ala rabbil mali ujratul mithli li 'amalihi. Jikalau keluar buah itu mustahaqqan, jikalau keluar buah itu mustahaqqan, kalau keluar buah itu mustahaqqan, diberhaki. Ka'an awsa, seperti berwasiat seseorang, bisa marin nakhlil musaqi 'alaiha, berwasiat dengan buah kurma yang diairi atau yang disirami atasnya. Maka boleh bagi amil, bukan boleh maknanya. Maka hak bagi amil atas pemilik hartanya upahan setimpal bagi pekerjaannya. Upahan setimpal bagi pekerjaannya. Apa maksudnya? Kan gini tadi ceritanya. Ngaran musaqat itu kada makai upah, tapi jadi aja sudah dari hasil buah ya kan, jadi kada lagi kaisa upah. Tahu-taunya pemilik harta ini nya wasiat jadinya munnya aku mati kenalah ya. Munnya aku mati, tolong hasil buah itu bariakan gasan si anu. Nah itu ngaranna wasiat. Tolong julung hasil buah itu untuk apa, umpama untuk penuntut ilmu, untuk sekolahan dan lain-lainnya. Wasiatkan sepertiga. Nah, tahu-taunya inya wasiat. Mapang amil yang ini dapat napa? Ganti hak amil dengan imbalan. Nah, di situ kena hajar berlaku upah yang setimpal. Karena apa? Karena si pemilik harta tadi telah menipu pengelolanya. Maka wajib si pemilik harta memberikan upah setimpal. Wallahu a'lam.